Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita fokus ke bab 8 dari buku Innovators DNA. Nah, ini bab yang krusial banget, orang. Betul. Ujung-ujungnya inovasi itu kan soal orangnya ya. Gimana tim dibentuk, siapa aja isinya. Iya, gimana resepnya gitu ya. Nah, sumber kita ini langsung menyoroti peran pemimpin inovatif. Ada yang menarik banget di sini. Soal pemimpin ya. Iya, jadi pemimpin kayak Steve Jobs di Apple atau A.G. Lovely di P&G itu, mereka punya yang namanya Discovery Quotient, DQ, yang tinggi banget. Oke. Artinya, kemampuan alami mereka buat nanya, ngamatin, nyoba hal baru, networking buat nemu ide segar itu, wah, level atas lah. Tapi, nah ini kuncinya, skill eksekusi mereka itu seringkali biasa aja. Oh gitu. Jadi nggak harus jago dua-duanya ya? Justru itu, kebalikan total dari eksekutif di perusahaan yang katakanlah kurang inovatif. Menarik kan? Menarik banget. Dan yang lebih penting lagi, pemimpin kayak gitu tuh nggak cuma punya ide. Mereka benar-benar mencontohkan perilaku inovatif itu. Lovely di P&G itu kan terkenal banget rasa ingin tahunya. Sering turun langsung, ngobrol sama konsumen. Jadi nggak cuma nyuruh ya, tapi ngasih contoh langsung. Nah, itu dia. Perilaku gitu kan nular ya ke bawahannya. Terus mereka juga jago banget menciptakan semacam ruang aman psikologis. Ruang aman. Maksudnya gimana tuh? Jadi tim itu merasa nyaman buat nanya, buat nantang asumsi, buat eksperimen, tanpa takut disalahin kalau gagal. Ini fondasinya penting banget. Oke. Jadi pemimpinnya punya DQ tinggi, terus menciptakan lingkungan yang kondusif, tapi kalau semua orang di tim isinya penemu melulu, kerjaan bisa kelar nggak ya? Pasti ada soal keseimbangan juga kan? Tepat sekali. Itu poin krusial berikutnya. Keseimbangan antara skill penemuan, discovery, sama eksekusi, delivery, itu vital. Jadi nggak bisa berat sebelah ya? Nggak bisa. Tim yang isinya penemu semua, idenya mungkin keren-keren. Tapi ya gitu, susah jadi kenyataan. Sebaliknya, tim yang isinya eksekutor semua mungkin awalnya efisien. Tapi lama-lama ya mandek, nggak ada ide baru. Bener juga. Sumber kita ngasih contoh bagus dari Dell. Ada Michael Dell, si visioner, sama Kevin Rollins, si eksekutor handal. Mereka bahkan saling kasih hadiah mainan loh. Oh iya? Mainan apa? Curious George buat Dell, sama Bulldozer buat Rollins. Buat ngingetin peran mereka masing-masing yang saling melengkapi. Simbolis banget kan? Wah, iya ya. Simbolisme yang bagus. Nah, keseimbangan ini berarti bukan cuma soal ada penemu dan pelaksana, tapi juga keragaman di dalam skill penemuannya itu sendiri juga penting. Bener. Ini poin yang subtle tapi penting. Contohnya, tim defect prevention di Microsoft. Itu anggotanya sama-sama inovatif, tapi jagonya beda-beda. Maksudnya? Ada yang kuat banget di observasi, ada yang jago bangun jaringan, ada yang ahli eksperimen. Jadi skill penemuannya itu beragam. Nah, kombinasi ini plus pemimpinnya, Ross Smith, yang suportif, itu menghasilkan inovasi tak terduga kayak productivity games. Wow. Jadi keragaman cara nemuin idenya itu juga jadi kunci ya? Betul, biar nggak satu jalur aja mikirnya. Luar biasa ya. Ini jadi bikin mikir resep komposisi tim ini berarti nggak baku dong ya? Maksudnya perlu disesuaikan gitu? Sangat perlu, nggak bisa satu resep buat semua. Pertama, jelas tergantung fungsi timnya. Tim R&D ya jelas butuh lebih banyak orang dengan DQ tinggi. Oke. Tapi kalau tim operasi atau manufaktur, mungkin lebih butuh yang eksekusinya kuat dan bisa diandalkan. Kedua, tergantung tahap inovasinya. Tahap inovasi. Maksudnya? Ya, Mike Collins dari Big Idea Group jelasin gini. Tahap awal, pas cari ide, saring ide, itu butuh banget orang-orang DQ tinggi. Tapi pas udah masuk tahap penyempurnaan, komersialisasi, nah fokusnya geser ke eksekusi yang mantap. Tapi inovasi masih bisa terjadi di tahap akhir itu. Masih, bisa aja inovasinya di cara pemasaran atau cara distribusinya. Jadi tetap butuh sentuhan inovatif, tapi bobot eksekusinya lebih besar. Oke, paham. Jadi selain keseimbangan discovery delivery, penyesuaian tadi, ada lagi nggak sih elemen orang lain yang penting banget menurut sumber kita ini? Ada satu lagi yang ditekankan banget, keragaman keahlian dan latar belakang. Ini beda lagi ya. Keragaman keahlian? Kayak gimana tuh? IDEO, firma desain top dunia itu, mereka sengaja nyari orang yang berbentuk T.
T-shaped people. T-shaped. Maksudnya? Artinya, mereka punya keahlian yang dalam banget di satu bidang, itu batang vertikal T-nya, tapi mereka juga punya wawasan luas, minat di banyak bidang lain, itu palang horizontal T-nya. Oh, jadi ahli di satu bidang tapi juga nyambung di bidang lainnya? Tepat. Tim desain mereka itu seringkali isinya campuran. Ada ahli teknis, ada ahli faktor manusia kayak psikolog atau antropolog, ada juga ahli bisnis yang MBA itu. Kenapa harus dicampur gitu? Biar ide yang keluar itu nggak cuma canggih teknologinya, tapi juga beneran dibutuhin pengguna, terus visible dibuatnya, dan ujung-ujungnya nguntungin secara bisnis. Jadi lengkap. Ah, oke. Jadi nggak cuma keren idenya ya? Betul. Ini buat ngindarin masalah kayak yang pernah dialami 3M sama inovasi tas kado mereka. Produknya sih hebat, inovatif, tapi model bisnisnya kurang inovatif. Akhirnya susah sukses di pasar. Sayang kan? Wah, iya juga ya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya bangun tim inovator itu, wah kompleks juga ya. Bukan cuma rekrut orang pinter aja. Jauh dari itu. Ini soal nempatin pemimpin yang tepat, yang ngasih contoh. Terus secara strategis, bangun tim. Ada keseimbangan skill discovery sama delivery. Disesuaikan sama kebutuhan. Dan, nah ini, pastiin ada keragaman keahlian sama perspektif. Biar bisa lihat masalah dari banyak sisi. Gitu ya? Tepat sekali rangkumannya, strategis banget pendekatannya. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin kita nih? Kayaknya jelas banget ya, orang itu benar-benar jantungnya kapasitas inovasi sebuah organisasi. Iya, jantungnya bukan cuma slogan manis, tapi ini kenyataan strategis. Dan ini bukan sekedar, oh rekrut orang kreatif yuk. Lebih dari itu ya. Jauh. Ini proses yang disengaja. Merancang tim itu kayak arsitektur. Mikirin komposisi discovery delivery, mastiin keragamannya kaya, terus dipajungi sama kepemimpinan yang emang bener-bener ngedorong dan ngehargain proses penemuan itu sendiri. Oke. Nah, sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di luar sana. Coba deh, lihat tim Anda sekarang. Udah ada belum keseimbangan yang disengaja antara si pencari ide sama si eksekutor ulung? Terus, keragamannya gimana? Udah cukup belum buat mancing perspektif baru, buat nantang cara pandang lama? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.